Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kok ada yang keluar lagi? Siapa nih? Maaf ya, aku izin ganti perangkat. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran, Mak. Alhamdulillah. Hmm. Eh, untuk mempersingkat waktu, ini sudah ini izin direkam. Jadi aku langsung izin nampilin presentasi ya. Kemarin kita udah perkenalan kan. Nah, ini Mbak Fika di sebelahku. Ini aku. Nah, Assalamualaikum, teman-teman. halo. Ini ada yang ketagihan nih. Nah, kalau biasa Waalaikumsalam. hati-hati ikut kelas makan Pak. Biasanya ikut kelas kita itu kayaknya nggak cukup sekali, jadi besoknya pasti ingin ikut lagi. Nah, gitu ya. Aku langsung izin share materi ya. Halo Ata, udah muncul belum ya? Oke, kita langsung aja. Ini adalah Canva dan dasar desain. Ini adalah materi pertama yang akan langsung dipresentasikan oleh Mafika. Silakan Mafika. Mafika, suaramu belum di-unmute. Ya, mohon maaf, Bang, nggak nyadar kalau soalnya masih di-unmute. Ya, langsung aja ya. Sebenarnya tadi aku udah sapa-sapa nih, panggil Mak C, Mak Tri, dan Mak Sakina. Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu dan bertatap muka di sini. Salam kenal, aku Vika yang selama ini ngonten di kelas Mak Kreatif dan juga jadi mentor di kelas-kelas Canva, baik Canva Basic, Canva Lanjutan, maupun Canva Anak. Nah, malam ini sebetulnya itu nggak afdol kalau kita mau langsung mulai challenge satu tanpa bertatap muka gitu. Karena aku mau pengen cerita-cerita dulu. eh Kenapa sih harus Canva dan kenapa kita harus tahu gitu. Dasar-dasar desain, meskipun nggak harus detail, sederhana aja. Basic-basicnya aja gitu. Karena saat ini, saya langsung di next slide ya Uni ya. Sambil aku cerita, boleh dibantu next slide. Saat ini teman-teman, Canva itu jadi salah satu aplikasi yang hot banget ya. Kayak semua orang tuh sekarang bisa gitu pakai Canva dan udah tahu itu ada Canva. Padahal Canva ini sendiri tuh udah ada dari sekitar tahun 2015-an ya. Aku sendiri pakai Canva dari 2019 seperti yang aku udah sebutin di grup kemarin. Ada juga. Waktu itu aku kondisinya masih punya baby. Sebelumnya aku juga aktif mendesain tapi menggunakan software seperti Corel dan Photoshop. Tahu sendiri itu aku harus duduk depan laptop dan menyita waktu ya kayak gitu. Dengan punya baby kayaknya agak susah gitu dan akhirnya aku vakum. Tapi begitu di 2019 aku bertemu dengan Canva, rasanya tuh aku kayak menemukan duniaku kembali gitu. Aku berharap mama yang di sini tuh juga merasakan hal yang sama, terfasilitasi dengan adanya Canva. Karena ternyata siapa aja tuh bisa pakai Canva, nggak harus orang desainer. Oleh karena itu, tampilannya itu juga mudah dipahami. Dan Canva itu uniknya menyiapkan berbagai macam template yang sudah terkurasi, Mak. Jadi, setiap template yang masuk ke Canva itu sudah diseleksi ya sama tim Canva. Nah, dan tentunya dengan banyak banget pilihan baik yang pro maupun yang free. Nah, tentu saja kalau misalkan Mak menggunakan Canva free, pilihannya lebih terbatas. Tapi selama aku menggunakan Canva sampai tahun 2022, aku masih menggunakan Canva free. Bahkan aku membuka kelas itu masih menggunakan Canva free. Jadi, jangan terhalang oleh akun Mak yang misalkan masih free, tidak harus Canva Pro, kita akan tetap bisa berkarya dengan aplikasi Canva. Nah, yang terakhir, sekarang Canva itu sedang menggenjot adanya teknologi AI, artificial intelligence ya. Di mana-mana kita udah menyaksikan betapa AI ini mempermudah kehidupan kita atau bahkan kayak
bahkan menghantui gitu, takut kalau suatu saat tuh kita akan tergantikan oleh AI. Tapi tenang aja, insya Allah selagi kita bisa mempelajarinya, kita bisa menghandle menggunakan AI, kita nggak akan tergantikan kok oleh AI. Mereka tuh tetap cuman software gitu. Kita manusia dikasih otak sama Allah, dikasih keterampilan lebih, insya Allah kita nggak akan terlindas oleh AI. Nah, next Uni. Teman-teman di sini udah pakai Canva Pro atau masih free semuanya? Oh, nih kita bikin apa aja sih di Canva? Apa aja sih yang bisa kita bikin di Canva? Kalau Mama, aku mau nih ya, biar nih Mbak Sakina masih free ya, biar kita interaktif ya, presentasinya biar nggak ngantuk. Biasanya apa sih yang paling sering Mak bikin menggunakan aplikasi Canva? Dari Mak C, ayo Mak C paling sering bikin apa di Canva? Mak Tri sama Mak Sakina juga boleh nih jawab. Di Canva, halo Mak Vika. Salah. Di Hai, Masya Canva Allah. nyoba-nyoba bikin feed gitu sih. Kayak buat ngisi-ngisi Instagram gitu. Instagram feed ya, berarti keperluan untuk sosial media, Instagram post ya. Ya. Oke, benar. Kalau Mbak Tri, paling sering bikin apa di Canva? Saya baru banget ini di Canva, jadi belum pernah menggunakan Canva sebelumnya. Oh, oke. Berarti tadi udah disimak ya video yang aku attach tadi siang, yang mulai dari kita membuka post Square di Instagram itu untuk biasanya kalau misalkan kita bekerja di ranah profesional, Canva itu bisa pakai PPT dan itu bisa loh apa sih dari dari teks langsung dirubah ke PPT bisa pakai Canva. Sekarang udah teknologinya makin kece itu ya beberapa yang teman-teman sendiri bikin di Canva yang udah disebutin ya Instagram post, dokumen, video ini misalkan kayak opening di YouTube, edit video, bahkan reels aku tuh kebanyakan sebelum aku tahu CapCut gitu, aku tuh pure video reels bikin pakai Canva. Transisinya juga udah bagus. Cuman memang karena ada transisi-transisi yang nggak ada di Canva, yang ada di CapCut, jadi aku mix ya Canva dan CapCut. Terus banner nih cuanable gitu kalau Mama bilang. Uh, dari semua ini, insya Allah semuanya udah aku coba semua dan itu mumpuni banget kok Canva itu untuk membuat berbagai kebutuhan desain seperti ini. Next Uni. Nah, ada yang aku sebut dengan ultimate formula ya, yang tertampilkan di layar emak-emak ini. Di kelas Mak Kreatif, aku tuh selalu menekankan bahwa ibaratnya semua orang bisa menggunakan Canva karena tersedia banyak sekali template. Dan seperti yang aku sebutin tadi juga, template-nya semuanya udah bagus-bagus. Tetapi nggak mau dong desain kita itu sama dengan semua orang gitu. Karena kalau di template ya resikonya seperti kita beli baju di mall gitu ya kan. Ya meski ada resiko untuk sama dengan kembaran dengan itu kan besar ya kan. Karena ya produknya itu jumlahnya banyak dan dipakai oleh banyak orang. Sedangkan kalau misalnya kita mempunyai ilmu desain, kita tuh bisa ngasih edit value loh, bahkan dari template aja yang tersedia. Oh ya, kita tuh bisa ngasih edit value, bisa ngasih sentuhan kita sendiri gitu. Warna yang misalkan kita punya brand gitu ya, mau personal branding atau nge-brand toko online. Pasti kita punya dong brand kit. Kita pengennya seperti apa, warna yang aku suka itu apa, bentuk-bentuk yang aku suka tuh kayak gimana. Itu pasti kita sudah punya gambaran. Nah, di Canva dengan template nggak perlu susah-susah bikin dari nol, sebetulnya bisa.
tinggal ganti aja warnanya, ganti aja fontnya sesuai dengan yang brand kit kita gitu, sesuai dengan personal dan ciri khas kita gitu. Next Uni. Nah, ini ya. Kemarin aku udah attach ke teman di grup, ada materi desain dan materi Canva. Aku harap teman-teman udah sempat baca, karena di situ ini sebetulnya sudah tercantum. Dan aku mau bandingin di sini, di Canva dan ilmu desain itu ternyata Canva tuh udah dirancang sedemikian rupa gitu. Elemen-elemen yang ada di Canva, terus kayak pilihan tools-tools teksnya, dia tuh udah ada kombinasi teks. Karena dalam tipografi, kita nggak melulu menggunakan satu jenis teks, satu jenis font. Agar tampilan desain kita lebih dinamis dan menarik tentunya, seringkali kita harus mix and match font. Nah, Canva itu udah memfasilitasi itu. Ada pilihan kombinasi font, terus ukurannya, ukuran judul seberapa, subjudul berapa, badan teks berapa. Itu di Canva tuh udah disiapin. Nah, ini ya, pahami konsep dan kuasai alat, Mak. Canva itu alat, sedangkan ilmu desain itu adalah konsep yang kita miliki. Jadi, biarlah semua orang di luar sana itu bisa Canva, tapi nggak semua orang tuh bisa mengemas desain mereka itu dengan basic-basic desain yang mereka punya gitu. Kalau nggak punya dasarnya, bisa jadi mereka salah target, bisa jadi mereka salah menggunakan warna, bisa jadi mereka salah menggunakan bentuk, yang kesalahan-kesalahan tadi itu bisa mengarahkan pembaca ke arah sebaliknya. Misalkan kita nih mau klik di sini gitu, kasih tanda, tapi tanda panahnya arahnya berbeda, bisa jadi nanti orang nggak nge gitu. Atau misalkan kita ngasih judul, ikutilah seminar apa, tapi judulnya ternyata ukurannya kecil, jadi orang tuh nggak nge, ini sebetulnya suruh ngapain sih gitu. Itulah makanya dengan memiliki dasar ilmu desain, kita tuh bisa mengeksekusi desain kita di Canva dengan lebih baik daripada teman-teman kita yang mungkin belum belajar dasar-dasar desain. Next Uni. Teman-teman, kalau misalkan aku dirasa terlalu cepat jelasinnya, teman-teman boleh interupsi ya. Atau misalkan ada yang belum jelas, boleh langsung angkat tangan nanya. Nggak usah nunggu selesai presentasi materi ya. Nah, ini dia. Salah satu hal yang paling utama, yang menurutku paling membantu banget dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain atau software yang ada di dunia perdesainan ini adalah elemen. Elemen ini tuh kayak bagiku memegang peranan penting banget. Elemen itu memangkas waktu gambar kita. Kita yang nggak bisa gambar tetap bisa memilih dan menghasilkan desain yang punya gambar bagus. Dulu ketika aku masih menggunakan Corel ya, Mak, misalkan aku perlu menggambar garis lingkaran dan silang ini, maka tuh aku harus memulai dari nol, membuat lingkaran dan menambahkan bentuk silang. Apalagi kalau mau bikin piala seperti ini, jadi aku harus tracing bentuk piala, nyontek bentuknya, terus diwarnain sendiri, gimana nanti. Jadi kalau misalkan kita nggak pandai gambar, menggunakan software itu pun juga akan kesusahan gitu. Sedangkan di Canva, Masya Allah, semuanya itu sudah tersedia. Meskipun ada yang pro dan ada yang gratis, tetap kok yang gratisnya itu, kalau misalkan Mak belum mempunyai kayak usaha jasa desain gitu, kayaknya nggak wajib kok punya Canva Pro gitu. Masih bisa tercover dengan Canva Free. Nah, Canva Free nih, bedanya mungkin masih ada yang bingung nih. Apa sih bedanya Canva Free dan Canva Pro? Mungkin ada yang banyak tahu ya, kayak di Instagram tuh banyak yang nawarin Canva Pro berapa ribu per bulan gitu. Pastikan kalau teman-teman mau berlangganan ke Champion. Champion itu sebetulnya adalah kayak sales gitu. Salesnya Canva kami itu, Mak Kreatif sendiri sebetulnya adalah Canva Champion ya, tapi udah tutup sih, udah karena timnya udah full. Jadi kami tuh kayak membantu teman-teman untuk berlangganan Canva Pro. Pastikan Canva Pro-nya itu legal. Jadi satu tim tuh maksimal berlima, biar nggak kena ban. Nanti tahu-tahu akunnya hilang, desainnya hilang seperti itu. Di Canva Pro itu, Mak, kita bisa mengakses semua foto, elemen, terus video, font, semuanya itu bisa kita akses semuanya dengan membayar bulan tersebut. Sedangkan di Canva Free, tentu saja karena gratis, ada hal-hal yang terbatas. Fotonya terbatas, elemennya terbatas, toolsnya juga terbatas.
Format penyimpanan juga ada beberapa yang nggak bisa gitu, yang di pengaturannya tuh nggak bisa diubah gitu dengan Canva Free. Tapi tenang aja, banyak kok kayak website pihak ketiga gitu yang bisa mengcover kebutuhan kita dalam menggunakan desain itu meskipun kita menggunakan Canva Free. Nah, next Uni. Nah, ya deh. Nih. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang apa sih yang boleh atau nggak boleh, atau yang harus menghindari ketika membuat desain di elemen Canva. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang kita tuh melihat peluang gitu. Dengan sekarang ini eranya era visual, semua orang tuh membutuhkan desain-desain yang bagus. Ketika kita, jadi orang tuh selera taste-nya udah naik ya, jadi pengennya juga terdesain sesuatu gitu. Dan kita bisa nih melihat peluang itu masuk, misalnya jual template, jual logo, terus flyer atau merchandise, t-shirt gitu tuh boleh banget. Canva itu memperbolehkan kita menggunakan elemen mereka untuk dijual kembali, tetapi dengan catatan. Nah, catatannya apa? Yang tidak diperbolehkan adalah menjual satu elemen saja. Misalkan ada nih gambar bunga, satu elemen gambarnya bunga. Bagus banget, Mak suka banget. Wah, potensinya bagus nih. Mau ku jual balik, mau ku print, digunting jadi stiker, dijual balik. Nah, kayak gini, Mak. Ini nih ya, itu nggak boleh, Mak. Nih, di sebelah kiri ini adalah contoh satu elemen. Cold and fresh ini yang di t-shirt, ini satu elemen sebetulnya. Contohnya di sini dia dibuat t-shirt ya. Kayak gini nggak boleh nih diperjualbelikan. Itu akan melanggar hak cipta yang dari Canva. Tetapi ketika elemen tersebut digabungkan dengan elemen yang lain, nah itu hukumnya sudah berubah, Mak. Hukumnya sekarang sudah halal untuk diperjualbelikan. Udah boleh nih desain ini maju baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk fisik. Mau dibikin gelas kayak ini, mau bikin tas atau bikin baju di kaos, itu sudah boleh. Jadi ingat-ingat ya, kalau misalkan mau mengkomersilkan desain yang di Canva, jangan menggunakan single element. Atau misalkan Mak adalah pengguna Canva Free, menggunakan elemen-elemen bertanda mahkota atau elemen yang pro. Karena selain itu melanggar hak cipta, juga akan memunculkan tanda watermark yang tentunya nggak estetik dong ya. Ketahuan itu melanggar hak cipta. Next nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis elemen. Bagi Matri yang baru membukakan hari ini, mungkin belum kerasa kali ya, elemen-elemen itu bedanya apa sih di Canva? Atau buat Mak C yang mungkin udah pernah buka-buka Canva, ini udah mulai bisa membedakan bahwa di Canva itu ada berbagai macam jenis elemen. Aku di sini kasih contoh satu objek doang, yaitu objek bunga. Bunga itu, Mak, di Canva itu jenisnya pun macam-macam loh. Ada yang dari cat air, ada yang foto terus dipotong, dihilangkan backgroundnya, itu namanya kayak isolated ya nyebutnya. Terus ada yang modelnya ilustrasi tanpa garis tepi seperti ini. Ada yang ala-ala pakai outline kayak kartun, ada garis tepi hitamnya. Ada yang ala-ala coretan tangan, hand drawn. Ini ada apa dengan ini? Bergeser sepertinya Uni. Nah, ya. Terus yang terakhir ada bentuk elemen 3 dimensi. 3 dimensi ini booming nih, Mak, 2024. Dari 2022 kemarin dia udah booming dan masih bertahan sampai 2024 tuh prediksinya 3 dimensi masih terus bertahan karena adanya teknologi AI tadi. Terus kita bisa mengenerate perintah dalam teks yang kita ketikkan menjadi bentuk 3D itu bisa banget di Canva. Nah, balik lagi ke jenis-jenis elemen ya, Mak. Nah, gunakan kata kunci yang spesifik untuk mempermudah mencari elemen. Misalkan pengennya bunga yang cat air nih. Aku kasih dalam contoh bahasa Inggris ya, karena kan aku pakai bahasa Inggris. Misalkan watercolor flower atau watercolor sunflower gitu. Makin spesifik, biasanya makin memudahkan Mak untuk menemukan elemen yang tepat. Next nih. Selanjutnya aku mau kasih ya teman-teman.
contohnya gimana kalau kita menggabungkan elemen itu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh gitu. Nah, yang boleh, boleh lihat di sebelah kiri, ini adalah penggabungan berbagai elemen cat air. Yang boleh sering ya, depannya bunga mataharinya pakai cat air, belakangnya ada backgroundnya kebunnya pakai cat air, awan dan mataharinya juga pakai cat air. Bandingkan dengan di gambar sebelah kanan, yang bunga mataharinya cat air, tetapi awan dan semak-semaknya dia menggunakan jenis ilustrasi yang berbeda. Awannya beda, rumputnya beda, bunga mataharinya juga beda. Nah, tentu yang mana yang lebih enak dipandang? Tentunya yang elemennya sejenis kan. Next nih. Jadi sebisa mungkin hindari elemen gado-gado. Jangan tergoda elemen yang bagus, ya ini lucu-lucu digabungin, tetapi ternyata nggak satu jenis gitu. Ini aku mulai masuk ke desain ya, Mak ya. Jadi ini dicampur nih. Aku nih di sini mau mencoba menyandingkan di Canva tuh seperti apa dan di teori desain tuh seperti apa sih sebetulnya. Nah, mulai dari tipografi. Tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari teks ya. Ini tuh kalau dilihat dari teori-teori seperti ini, mungkin kita kadang bisa pusing melihatnya. Tapi jangan khawatir, di Canva sendiri sudah ada tools yang membantu mak-mak menentukan ukuran judul, subjudul, kayak heading, subheading, atau body text, atau badan teks. Ukuran tulisan untuk body text ya. Nah, ini tuh sudah bisa menggunakan secara langsung. Kalau misalkan kayak kurang-kurang sedikit, terlalu kecil, bisa digedein sedikit. Misalkan terlalu besar, bisa dikecilin sedikit, sesuai kebutuhan. Yang pasti, Mak harus mengerti hierarkinya. Hierarki itu apa? Tingkatan ya, Mak ya. Jadi, judul yang paling penting, pastikan dia paling besar, atau paling tebal, atau warnanya berbeda. Jadi, ketika pertama kali orang lihat, sekali nengok, orang sudah tahu yang mana judulnya. Seperti itu kuncinya. Dalam membuat desain apapun itu, flyer, poster, profil apa, pastikan judulnya pertama menarik perhatian. Baik bentuk tulisannya, warnanya yang berbeda, atau ukurannya yang lebih besar, atau bobotnya yang lebih tebal. Seperti itu. Sedangkan teori desain golden ratio ini mungkin bagi pemula bisa digunakan untuk menentukan ukuran yang akurat. Tapi bisa jadi gara-gara ini rumusnya susah, nanti malah nggak jadi deh bikin desain gara-gara lupa rumusnya apa. Jadi ini pengetahuan aja ya, nggak usah terpatok dengan 1,618 kali ukuran font body text. Yang terpenting judul paling besar, subjudul lebih kecil, dan body text lebih kecil daripada subjudul. Next nih. Kalau terlalu cepat kasih tahu ya Maya. Kalau mau bertanya silahkan. Ya, selanjutnya aku masuk ke kombinasi font. Karena dalam mendesain, lagi-lagi aku sebetulnya tadi udah sempat aku singgung, kita tuh pasti nggak bisa gitu menggunakan hanya satu jenis huruf saja. Karena pasti akan monoton. Kalau cuman fontnya semua sejenis dan kita nggak kasih variasi di tebal tipis atau cetak miring atau tegak lurus, kita kesulitan nih. Mana yang paling penting, mana yang mau digunakan untuk hooknya, maksudnya untuk penarik perhatian itu apa? Itu nanti kita susah tuh kalau misalnya kita pukul rata, misalnya pakai Times New Roman semua gitu. Nah, ada nih caranya biar membuat teks itu menarik perhatian. Ada 4 cara yang bisa Mbak coba di sini. Yaitu, yang pertama, mengkombinasikan huruf-huruf yang jenisnya tebal dengan huruf-huruf yang jenisnya tipis. Karena font itu macamnya banyak banget. Di Canva juga banyak. Yang free pun udah banyak. Gak perlu khawatir. Bentuknya macam-macam. Nah, ini ya, seperti gaya. Huruf-huruf yang bergaya, pastikan digabungkan dengan huruf yang bentuknya sederhana. Karena apa? Biar nggak nabrak, Mak. Ini ya, meliuk yang muter-muter, muter-muter, yang melingkar-melingkar, yang sering kita temukan di undangan, seperti itu, gabungkan dengan huruf-huruf yang lurus-lurus aja. Jangan yang meliuk digabungkan dengan keriting, atau meliuk digabungkan dengan font yang gaya-gayaan gitu. Hasilnya
nanti pasti akan pusing, pasti akan kesulitan kita layoutnya. Jadi nggak ngerti nih, ini tuh mau stylenya apa, akan lebih susah disesuaikan. Yang terakhir, yang paling gampang, Mbak bisa mempertemukan font yang sejenis, tapi satu keluarga gitu. Ada kakaknya, ada adiknya. Kadang ada font yang Futura bold gitu. Ada yang Futura biasa aja. Jadi ada yang tebel, ada yang enggak. Ada lagi nanti yang Futura misalkan thin gitu. Jadi itu bisa dikombinasikan tuh. Meskipun dari satu keluarga, mereka bobotnya udah berbeda. Ada yang tebel, ada yang sedang, atau ada yang tipis seperti ini. Nah, di Canva tuh juga, di tools text, teman-teman bisa langsung masukin tuh udah ada nih rekomendasi-rekomendasi kombinasi font kayak seperti ini. Itu tuh dia udah ada nih, aku daripada kamu pusing, pakai coba nih kombinasi font ini. Dulu di awal-awal mendesain, aku pun gak ragu kok menggunakan kombinasi rekomendasi font dari Canva ini. Lama-lama, seiring berjalannya waktu, misalkan aku udah punya waktu lebih untuk memilih font, aku akan memilih fontku sendiri gitu. Karena jangan salah, Mak, memilih font itu bisa jadi menjadi bagian yang paling lama gitu dalam desain. Kadang kita susah menentukan kita mau fontnya model apa ya. Kita mau bikin poster masak gitu misalkan. Kira-kira yang pas pakai model font yang bagaimana gitu. Kadang lama kita cobain satu. Karena satu-satu jadi kelamaan. Padahal di Canva itu udah ada pengelompokannya loh, Mak. Next nih. Ini udah deh nggak ya pengelompokan itu? Lupa aku. Coba next slide nih. Oh, nggak ada. Jadi tuh ada nanti ketika emak membuka font itu di komik, terus kayak apa itu udah ada pengelompokannya. Misalkan senggang nih ya, Mak boleh nih klik satu-satu. Yang bold vintage itu model-model font seperti apa. Biar nanti itu lama-lama mengasah kepekaan Mak terhadap jenis font. Dan ketika mau mendesain itu nggak lama lagi memilih atau nggak memilih font yang tepat itu juga gampang-gampang susah, Mak. Seperti yang tertampil di layar, banyak pilihan dan bagus-bagus dan gratis. Gratis gitu kan. Jadi pastikan sebelum mendesain itu Mak sudah punya bayangan gitu deh. Kalau punya waktu senggang boleh sambil di muroja, bukan di muroja, sambil dilihat-lihat itu fontnya tuh ini. Oke. Nih, kembali ke layar ya, Mak ya. Apa sih sebetulnya yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih jenis-jenis font? Yang pertama tentunya keterbacaan. Jangan maksa menggunakan satu jenis font. Misalkan kamu udah suka banget, Mak udah suka banget sama font ini favorit. Tetapi sebetulnya dia itu susah dibaca gitu karena saking bentuknya meliuk-liuk atau banyak ornamennya, itu tuh sebetulnya susah dibaca fontnya. Nah, jadi memaksa, jangan kayak gitu. Pastikan font yang Mak pilih itu mudah dibaca. Seperti contohnya huruf-huruf melengkung, pastikan untuk menggunakan hanya di judul. Dan jangan menggunakan huruf Latin untuk di body text. Nah, yang kedua, Mak bisa memilih jenis font sesuai dengan usia target desain. Apakah itu desainnya untuk anak-anak, atau untuk remaja, atau untuk dewasa, itu nantinya pasti pilihan fontnya akan berbeda. Begitu juga yang suasana, formal dan non-formal, font untuk proposal, atau font untuk kupon diskon, atau untuk poster liburan, itu pasti jenisnya berbeda kan? Selanjutnya, Mak tuh juga bisa memilih font dengan mempertimbangkan jenis kelamin atau gender, laki-laki atau perempuan. Misalkan mau bikin iklan promo salon gitu. Salon kan untuk perempuan ya, bisa nih kita pakai hurufnya yang cantik, melengkung-melengkung. Sedangkan kalau kita mau bikin poster kajian dakwah untuk bapak-bapak, nggak mungkin dong pakai fontnya yang melengkung-melengkung cantik gitu. Nah, itu bisa dibayangkan ya kayak gitu. Intinya, gender pun bisa mempengaruhi pilihan font kita. Dan yang terakhir adalah event. Ini kayaknya contoh yang gampang ya. Sebentar lagi momennya tepat nih Ramadan dan Idul Fitri. Dan juga pernikahan, itu pasti udah kebayang tuh poster-poster yang di jalan, iklan-iklan tuh bakal seperti apa tuh bentuk hurufnya. Dari tahun ke tahun tuh ya gitu-gitu aja, kayak mirip-mirip huruf Arab, seperti Arabik-Arabik.
Untuk pernikahan undangan tuh cenderung yang kursif, yang script, yang melengkung-melengkung seperti itu. Next Uni. Oh ini nih Mak yang aku ceritakan di atas tadi. Di Canva ketika Mak masuk ke pilihan font itu sudah ada rekomendasi font. Cara gantinya gimana? Teks yang Mak tadi dipilih dulu. Misalkan udah punya teks nih di Canvas. Tinggal diklik. Habis itu klik menu font, lalu cari di kolom pencarian. Akan muncul pilihan beberapa jenis kelompok font yang direkomendasikan oleh Canva. Handwriting, alat tulisan tangan, corporate itu yang formal-formal. Display itu untuk judul-judul yang unik. Font display itu punya karakter yang kuat, yang unik gitu. Yang dia cocoknya cuma buat judul. Jangan sampai pakai font display untuk body text. Ini ya, komik, graffiti, vintage, semuanya tuh bisa Mak coba jelajahi di pilihan font. Next nih. Nah, setelah panjang lebar mendengarkan penjelasanku tentang font, aku mau kasih sedikit tes nih, tes konsentrasi. Ada kuis-kuisan nih. Mak boleh pilih mana yang dari dua poster ini yang pilihan fontnya paling tepat, lebih tepat satu sama lain. Nah, A atau B? Kira-kira A. Mak Tri jawab A. Siapa lagi yang jawab A? Mak C jawab A. Mak Sakina nih masih belum jawab nih. Oh, Mak Sakina pilih B, Masya Allah. Baik, selanjutnya Uni, ada satu lagi. Masih ya, pemilihan font mana yang lebih tepat untuk gambar berikut? Apakah A atau apakah B? Mak C pilih B. Oke, selanjutnya Mak Tri bagaimana pilihannya? A atau B? Mak Sakina, A atau B? B. Oke, sekarang tinggal Mak Tri nih. Apakah jawaban, oh kompak rupanya. Di pertanyaan kedua semuanya kompak memilih opsi B. Mari kita buka jawabannya bersama-sama. Ternyata yang pertanyaan pertama, pilihan A lebih tepat dibandingkan pilihan B. Karena apa? Bisa dilihat ya, Mak ya. Di sini adalah ucapan Selamat Hari Kematian Nasional dari corporate. Ini ada tulisannya company logo. Bisa dibayangin dong kalau corporate itu dia pasti kesannya tuh pengen menampilkan profesionalitas, terus kayak formal, lebih formal gitu. Mak bisa memilih huruf-huruf yang lebih tegas, kayak lurus-lurus, sedikit ada aksen ini sedikitin aksen nggak apa-apa, tapi lebih cenderung dia ke pilihan font yang clean terus formal seperti itu. Sedangkan yang B tadi kan pilihan hurufnya tuh lebih ke bulat-bulat. Kalau nggak salah nama fontnya cuy gitu. Itu lebih karakternya tuh ceria dan untuk jenis-jenis desain yang lebih santai, non formal. Nah, sedangkan yang pilihan kedua betul nih pilihannya B karena jenis fontnya lebih mewakili suasana dari posternya yang untuk anak-anak ceria karena pilihan yang A itu bisa lihat tuh kayak lelehan darah-darah yang lebih cocok untuk poster-poster yang temanya scary seperti Halloween seperti itu. Next Uni. Kayaknya udah pada pandai nih pilih-pilih font. Nih ya, ada sedikit pedoman lagi buat mak-mak ketika memilih font. Apa sih yang silahkan dan jangan gitu. Karena untuk jenis-jenis font tertentu itu, nih ya dari kolom sebelah kiri, nggak semuanya itu boleh digunakan untuk huruf besar atau kapital. Contohnya seperti ini. Kalau semuanya besar, nanti dia akan susah dibaca. Semua besar, ini huruf apa ya? Nikli kalau nggak salah tuh, ini fontnya. Alih-alih semuanya besar, dia akan lebih mudah terbaca jika dikombinasikan besar dan kecil seperti yang di bawah. Rasakan, Mak, atas bawah ini fontnya sama loh. Tetapi ketika ini semuanya digunakan dengan dalam huruf besar dan ini dikombinasikan dengan huruf kecil yang bagian bawah, ternyata lebih enak dibaca yang bagian bawah kan. Nah, selanjutnya di kolom sebelah kanan ada pilihan font yang tepat.
paling atas nih jenis fontnya Notes NOTS. Dia itu bukan untuk paragraf, Mak. Silahkan gunakan jenis font ini untuk judul saja. Kalau untuk paragraf, dia pasti ngabisin tempat. Bukannya bagus, malah bikin pusing. Begitu juga kayak yang kedua ini. Ini juga bukan untuk paragraf ya, Mak ya. Karena kalau misalkan kita baca, misalkan bayangkan kita baca satu halaman tabloid, isinya semua pakai tulisan tegak bersambung seperti ini. Bayangkan betapa pusingnya kita setelah menghabiskan satu halaman tersebut gitu. Jadi gunakan huruf-huruf yang lebih sederhana seperti ini untuk paragraf yang panjang. Next Uni. Nah, selanjutnya nih ada yang namanya hierarki visual. Mungkin udah pernah dengar ya atau akrab dengan kata-kata hierarki. Hierarki itu adalah susunan. Dalam mendesain pun, dalam visual pun ternyata tuh ada susunannya gitu. Kalau di sini tuh secara teori hierarki visual tuh apa sih? Adalah sebuah metode untuk mengatur elemen grafik berdasarkan urutan kepentingan. Mana yang paling penting, mana yang nggak penting, mana yang paling nggak penting ibaratnya. Meskipun di suatu poster pasti semuanya penting dong. Kalau nggak penting ya ngapain dicantumin gitu. Cuman kan kadarnya pasti berbeda-beda. Misalkan judul sudah pasti dia kadarnya paling penting gitu. Contohnya seperti itu. Nah, untuk mencapai hierarki ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa hal, contohnya ukuran. Yang paling penting, yang paling besar. Contoh sederhananya seperti itu. Atau warna. Yang paling penting pilih yang warnanya paling kontras atau paling menonjol. Ini lari-lari nih slide-nya. Agak ke atas sedikit tuh nih slide-nya. Ya,